Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi mengenai barang dan jasa, klasifikasi barang, dan jenis-jenis kebutuhan. Adapun garis besar topik yang akan kami bahas yaitu pengertian barang dan jasa, perbedaan barang dan jasa, pengertian klasifikasi barang, spesifikasi barang atau produk, prosedur klasifikasi barang, jenis-jenis kebutuhan, dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian barang dan jasa. Jadi pengertian barang itu adalah suatu produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Contoh dari produk yang berupa barang yaitu seperti makanan, alat tulis, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari jasa yaitu suatu produk yang bersifat intangible atau tidak terwujud fisik, tetapi berwujud manfaat untuk memenuhi kebutuhan kita atau sebagai pemuas konsumen. Contohnya seperti jasa barbershop, jasa transportasi umum, jasa kesehatan, atau jasa-jasa lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan barang dan jasa. Di antara barang dan jasa, pasti memiliki perbedaan yang dapat kita rasakan maupun kita lihat secara langsung. Salah satu perbedaan antara barang dan jasa terletak pada ciri-ciri di antara keduanya. Barang memiliki ciri-ciri seperti memiliki wujud secara fisik dan dapat dipegang, dapat dimiliki dan dijual kembali, kualitasnya dapat diukur dengan mudah, dan hasil dari produksinya untuk dijual. Sedangkan jasa memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki wujud fisik sehingga tidak bisa dilihat, dipegang atau disimpan, produk jasa tidak dapat dijual atau sulit dijual kembali, kualitasnya sulit diukur, dan hasil produksi jasa disediakan, bukan dijual. Jadi pada intinya, perbedaan antara barang dan jasa yaitu barang merupakan suatu produk yang dapat kita lihat, kita rasakan, kita pegang, dan juga kita pakai secara fisik. Sedangkan jasa itu suatu produk yang hanya bisa kita rasakan tanpa kita lihat bagaimana wujud secara fisiknya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian klasifikasi barang. Perlu kita ketahui, klasifikasi itu sama dengan mengatur. Jadi dapat kita artikan, mengklasifikasikan barang berarti mengelompokkan dan mengatur atau menata barang untuk memudahkan konsumen. Pengklasifikasian barang ini juga memiliki 3 tujuan. Di antaranya, yang pertama yaitu memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk penetapan tarif pabean. Yang kedua yaitu memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik perdagangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan suatu sistem internasional untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya yaitu spesifikasi barang atau produk. Pada spesifikasi barang atau produk terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu spesifikasi barang berdasarkan tujuan pemakaiannya. Pada spesifikasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama barang industri atau industrial goods, di mana barang industri ini adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk kepentingan industri seperti bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan komponen pelengkap. Yang kedua yaitu barang modal atau capital item, di mana barang modal ini adalah seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan produk jadi yang terdiri atas barang-barang tahan lama atau long lasting. Contohnya seperti bangunan, peralatan, dan mesin yang masuk ke dalam instalasi, komputer dan mesin fotokopi yang masuk ke dalam peralatan ekstra, serta perlengkapan operasi dan jasa konsultasi bisnis yang masuk ke dalam pembekalan dan pelayanan. Kemudian yang terakhir yaitu barang konsumsi atau customer goods, di mana barang konsumsi ini adalah barang yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara individu atau rumah tangga dan bukan untuk tujuan bisnis. Barang konsumen ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu convenience goods atau barang-barang kebutuhan sendiri, seperti contohnya sabun, gula, pasta gigi, dan koran. Yang kedua yaitu shopping goods atau barang-barang yang dipilih. Contohnya seperti alat rumah tangga dan pakaian. Yang ketiga yaitu specialty goods. Specialty goods ini memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama yaitu barang yang dibeli atas dasar suatu merek atau brand tertentu. Dan yang kedua yaitu harganya relatif tinggi seperti mobil, perlengkapan, kamera, dan kosmetik. Dan yang terakhir yaitu unsung goods, di mana barang ini tidak diketahui oleh konsumen sampai akhirnya konsumen mengenalinya melalui
melalui iklan. Selanjutnya yaitu spesifikasi barang berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan. Pada spesifikasi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu deficient product, di mana deficient product ini berarti barang-barang yang tidak bagus atau tidak sempurna yang tidak memberikan manfaat. Yang kedua yaitu pleasing product, di mana pleasing product ini yaitu produk-produk yang memberikan kepuasan dan manfaat yang tinggi dalam jangka pendek tetapi bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu salutary product, di mana salutary product ini memiliki arti produk yang kurang memiliki daya tarik atau memberikan kepuasan yang rendah dalam jangka pendek tetapi bermanfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Contohnya seperti produk asuransi kesehatan atau jiwa. Dan yang terakhir yaitu desirable product, di mana desirable product ini adalah produk-produk yang memiliki daya tarik serta memberikan kepuasan yang tinggi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu spesifikasi barang berdasarkan sifat konsumsi. Pada spesifikasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu barang klasik, di mana barang klasik ini adalah barang yang tetap digemari oleh para konsumen sepanjang masa. Yang kedua yaitu barang kontemporer, di mana barang kontemporer ini adalah barang yang kegunaannya berkaitan dengan barang lain. Yang ketiga yaitu barang adjustable, di mana barang adjustable ini adalah barang yang menyesuaikan perubahan iklim. Yang keempat yaitu barang luxurious, di mana barang luxurious ini adalah barang mewah dan konsumennya berasal dari golongan tertentu, contohnya berlian dan jam tangan mewah. Yang kelima yaitu barang prestisius, di mana barang prestisius ini adalah barang yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu barang praktis, di mana barang praktis ini adalah barang yang penggunaannya tidak rumit dan membangun kesan santai. Yang keempat yaitu spesifikasi barang berdasarkan daya tahan produk. Pada spesifikasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu barang tidak tahan lama atau non-durable goods. Barang tidak tahan lama ini adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pemakaian atau dapat dikatakan nilai ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti sabun, minuman, dan makanan. Kemudian yang kedua yaitu barang tahan lama atau durable goods, di mana durable goods atau barang tahan lama ini merupakan barang berwujud yang dapat bertahan lama meskipun rutin digunakan. Contohnya seperti televisi, lemari es, mobil, dan komputer. Selanjutnya yaitu spesifikasi barang berdasarkan cara penyimpanan. Pada spesifikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu barang yang memerlukan penyimpanan khusus seperti es krim dan obat, dan barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus, contohnya seperti makanan kering atau fashion. Yang keenam yaitu spesifikasi barang berdasarkan sifat barangnya. Pada spesifikasi ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu barang konkret seperti barang elektronik dan pakaian. Dan yang kedua yaitu barang abstrak seperti pulsa listrik dan juga lagu. Kemudian yang ketujuh yaitu spesifikasi barang berdasarkan bentuknya. Pada spesifikasi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu barang padat dan barang cair. Contoh dari barang padat misalkan beras dan meja, sedangkan contoh dari barang cair itu misalkan sampo dan minyak. Dan yang terakhir yaitu spesifikasi barang berdasarkan cara pemakaiannya. Pada spesifikasi ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama barang komplementer, misalkan seperti kompor dengan gas, dan yang kedua yaitu barang substitusi, misalkan seperti beras dengan roti. Kemudian materi selanjutnya yaitu prosedur klasifikasi barang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengklasifikasian barang, yang pertama yaitu melakukan identifikasi barang yang akan diklasifikasikan. Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan agar kita mengetahui apakah barang tersebut masuk dalam kelompok binatang hidup atau produk mineral atau sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari jenis, fungsi, bahan baku, dan semua informasi mengenai barang. Yang ketiga yaitu merumuskan identitas atau deskripsi barang yang akan diklasifikasikan. Yang keempat melihat buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Dan yang terakhir yaitu menentukan klasifikasi barang ke dalam BTKI. Hal ini dapat dimulai baik dari segi bahan baku menjadi barang jadi, proses sederhana dan proses canggih atau kompleks, pertanian, mineral, kimia, mesin, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan.
Contohnya seperti kulkas, AC, kipas angin, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan kebutuhan primer dan sekundernya. Barang-barang yang bertipe tersier ini dapat meningkatkan status sosial seseorang. Contohnya seperti perhiasan emas, kapal pesiar, mobil, dan barang mewah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Jenis kebutuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik, misalnya seperti pakaian, makanan, dan minuman. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini bersifat kejiwaan. Contohnya, agar kita tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit agar kita merasa lebih baik dan meredakan rasa jenuh yang kita rasakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Pada jenis kebutuhan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan individual, di mana kebutuhan ini merajuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalkan, seniman membutuhkan alat tulis dan atlet membutuhkan alat olahraga. Dan yang kedua yaitu kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Dan jenis kebutuhan yang terakhir yaitu jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Pada jenis kebutuhan ini terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang tak terduga. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya, seseorang yang haus harus segera minum. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan persediaan ataupun persiapan untuk masa yang akan datang. Contohnya, seseorang menabung untuk masa pensiunnya. Dan kebutuhan tak terduga yaitu kebutuhan yang datangnya tak terduga atau secara tiba-tiba. Contohnya seperti orang sakit yang harus segera minum obat. Dari kebutuhan yang dijelaskan tadi, tentu ada sebuah faktor yang mempengaruhi kebutuhan antar satu individu dengan yang lainnya. Dan di materi terakhir ini, kami akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di antaranya yaitu faktor peradaban, faktor lingkungan, faktor adat, dan faktor agama. Yang pertama yaitu faktor peradaban. Faktor peradaban ini membuat kebutuhan tiap zaman menjadi berbeda. Kebutuhan menjadi semakin banyak dan bervariasi seiring pergantian zaman. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tentunya tidak sama dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Penduduk pegunungan lebih membutuhkan alat bercocok tanam dibandingkan alat mencari ikan. Yang ketiga yaitu faktor adat. Adat atau tradisi turut mempengaruhi kebutuhan tiap individu atau kelompok. Pria Jawa misalnya, di daerah Jawa memiliki tradisi di mana seorang pria memakai belangkon, sedangkan di daerah lain tidak memiliki tradisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu faktor agama. Faktor agama mempengaruhi kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, umat Hindu membutuhkan sesajen dalam upacara keagamaannya, sedangkan umat Islam membutuhkan sajadah untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi, karena kita telah berada di materi terakhir, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang ditugaskan. Apabila ada kekurangan materi atau kejelasan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.